Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara membangun sebuah server WiFi dengan ilustrasi topologi yang sederhana. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendaftar di sebuah layanan penyedia jasa internet atau biasa disebut atau istilahnya metro. Nah, seperti ini kira-kira. Di sini ada towernya. Nah, setelah kita berhasil mendaftar, otomatis kita harus menentukan titik lokasi di mana kita akan membangun server kita. Atau kita harus punya kantor, rumah, atau apa. Yang mana yang terpenting di dalamnya kita bisa bangun servernya. Setelah kita punya tempatnya, nah, kita harus memiliki yang namanya mikrotik. Nah, seperti ini kira-kira contohnya. Kita sudah punya mikrotiknya di sini. Mikrotik ini berfungsi sebagai penerima bandwidth dari metro, dan dia juga bisa memanage klien-klien kita nantinya, membagikan bandwidth-bandwidth yang sudah kita beli dari metro ke klien-klien kita. Nah, selanjutnya gimana? Nah, di sini kita bisa lihat ada slot SPP plus ya, teman-teman. Di sini harus kita isi dengan SPP plus juga. Seperti ini kira-kira tampilannya. Ini berfungsi sebagai penerima sinyal optik yang dikirim dari metro. Nah, di sini kah? Di sini ada metronya. Nantinya metro akan mengirim sinyal dalam bentuk optik. Jadi kita harus menerimanya menggunakan SPP ini. Nah, setelah kita colok ke dalam sini, ke slot SPP plus, anggaplah sudah kita colok. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menarik kabel dari metro ke server kita, atau menarik kabel untuk memasukkan bandwidth ke mikrotik kita. Nah, kira-kira contohnya seperti ini. Nah, di sini kita tarik kabelnya dari metro masuk ke SPP-nya yang sudah kita colok tadi. Nah, sekarang kita sudah memiliki bandwidth dari metro, teman-teman ya. Nah, di sini kita sudah bisa memanajemen bandwidth-nya dan mulai membangun servernya. Nah, langkah selanjutnya kita harus memiliki yang namanya OLT. Seperti ini teman-teman tampilannya. OLT ini berfungsi sebagai pengubah sinyal elektrik menjadi sinyal optik, yang mana karena di sini saat sinyal yang dikirim dari metro masuk ke mikrotik akan berubah menjadi sinyal elektrik. Nah, jadi di sini harus kita ubah lagi menjadi sinyal optik. Tentunya menggunakan alat yang namanya OLT. Nah, gimana caranya? Di sini kita menggunakan petcore untuk menghubungkan mikrotik kita ke OLT. Kira-kira seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini kita ambil dari slot LAN nomor 1 masuk ke
uplink nomor 1 juga. Nah, di sini sudah terhubung, Mikrotik sudah terhubung dengan OLT, dan OLT kita sudah siap menyalurkan sinyal optik ke klien kita nantinya. Langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya adalah kita harus memiliki yang namanya OTB. Ini sebenarnya tidak harus juga ya, tapi alangkah lebih baiknya kita menggunakan OTB untuk dijadikan sebagai terminal jaringan optik kita nantinya. Nah, tentunya kita ambil sinyal dari OLT masuk ke OTB ini dengan cara kita menggunakan sebuah split ratio. Tapi sebelumnya kita harus mencolokkan yang namanya SPP, colok SPP lagi ke sini, ke pon, salah satu pon. Anggaplah kita colok ke pon 1, SPP-nya kita colok ke pon 1 seperti ini. Ini berfungsi sebagai penyalur sinyal optiknya. Nah, tampilannya kira-kira seperti ini. Setelah SPP-nya berhasil kita colokkan ke ponnya, kita ambil lagi yang namanya splitternya. Kira-kira bentuknya seperti ini teman-teman ya. Nah, splitternya seperti ini. Splitter rasio 1:4. Yang satunya ini kita colokkan ke OLT, dan yang empatnya kita masukkan ke OTB. Nah, di sini ya. Masuk di sini nantinya. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini teman-teman. Nah, dia kita tarik dari pon 1 masuk ke 4 slot OTB atau terminal ini. Nah, sekarang kita sudah bisa membangun ODP pertama kita atau ODP 1 kita, teman-teman ya. Sudah siap dibangun ODP satunya atau ODP pertama seperti ini. Yang mana jarak dari OTB atau terminal ini ke ODP 1 jaraknya adalah 500 meter. Ini tergantung dari teman-teman ya, mau pakai jarak berapa. Tapi di sini dalam topologi ini saya menggunakan jarak 500 meter. Nah, gimana cara menyalurkannya agar ODP ini bisa menerima atau bisa aktif? Tentunya kita harus memiliki yang namanya kabel core yang akan kita tarik dari OTB masuk ke ODP. Nah, kali ini kita menggunakan kabel 12 core. Kita gunakan kabel 12 core yang panjangnya 2 km atau 2000 meter. Oh ya teman-teman ya, di sini kita jaraknya antara OTB dan ODB 1 500 meter ya. Nah, setelah kita punya kabelnya, kabel core-nya, nah kita petik satu kabel core-nya. Kita petik salah satu core yang ada di dalam kabel 12 core tersebut.
Anggap saja saya petik di sini kabel yang kabel core, apa ya istilahnya, kita petik core yang berwarna biru laut atau aqua. Kemudian kita colok di sini dan kita masukkan ke ODP1 seperti ini teman-teman ya. Nah, ini jaraknya 500 meter. Ini kenapa ada keluar? Ya, ini adalah lebihnya. Karena kita hanya gunakan 500 meter, sedangkan panjang kabel kita 2000 meter. Nah, jadi otomatis di sini ada lebih 1500 meter. Nah, sekarang ODP1 sudah aktif dan sudah siap menyalurkan sinyal ke rumah-rumah klien. Nah, jika teman-teman mau bangun ODP lagi, bangun ODP 2 ya. ODP 2 seperti ini. Nah, tadinya kan kita menggunakan kabel 12 core yang mana salah satu core-nya sudah kita gunakan di ODP1. Jadi kita masih punya 11 core. Nah, kita ambil lagi salah satu dari 11 core tersebut. Nah, kemudian kita colok ke terminal untuk kita hubungkan ke ODP2. Nah, oh ya, ini jarak dari ODP1 ke ODP2 500 meter juga, sama dengan ini 500 500. Jadi jarak ODP2 ke OTB itu 1000 meter atau 1 kilo. Lanjut teman-teman ya, masalah pemetikan kabelnya. Di sini kita petik salah satu core-nya. Kita petik core yang berwarna pink. Nah, pink atau merah muda teman-teman ya. Di sini kita colok, kemudian disalurkan ke ODP2. Nah, seperti ini teman-teman ya. Dan seperti biasa, di sini ada lebihan kabelnya. Kira-kira 1000 meter lebihannya. Nah, selanjutnya kita mau bangun lagi ODP3-nya. Seperti ini, ODP3 kita mau bangun lagi. Nah, yang mana jaraknya dari ODP kedua 500 meter juga. Nah, jadi di sini jarak ODP 3 ke OTB atau terminal sudah 1500 meter atau 1,5 kilo ya. Nah, lanjut kita petik lagi salah satu core dari kabel 12 core yang mana sudah digunakan 2 core, jadi sisanya 10 core. Dari 10 core itu kita petik lagi untuk kita gunakan di ODP 3. Nah, di sini kita petik yang warna ungu teman-teman ya. Kita petik warna ungu, kemudian masukkan ke terminal. Kita sambungkan dengan ODP. Nah, otomatis ODP ketiga sudah jadi teman-teman ya. Sudah siap menyalurkan sinyal ke rumah-rumah klien. Nah, gimana dengan ODP 4-nya? Kita lanjut lagi bangun ODP 4-nya teman-teman ya. ODP 4 kita bangun, yang mana jarak dari ODP 3 adalah 500 meter lagi. Nah, jadi jarak dari ODP 4 ke OTB atau terminal sudah 2 km teman-teman ya.
karena di sini ada 500, 500, 500, 500. Jadi jaraknya sudah 2 km. Nah, di sini untuk mengaktifkan ODP 4-nya kita ambil lagi sisa core yang dari kabel 12 core-nya. Yang mana sudah terpakai 3 core. Jadi tersisa 9 core. Kita ambil lagi satu yang berwarna kuning, teman-teman ya. Nah, di sini kita colok lagi dan kita masukkan ke ODP.
melahirkan seluruh keturunan kedua. Semoga menjadi anak yang soleh dan soleh. Tidak ada kata-kata lagi.
doakan semoga dilancarkan sampai hari hanya. Amin, terima kasih. Masya Allah. Sukses selalu buat Adinda, Nurmesela, dan semoga diberikan kehidupan yang sakinah, luar biasa, mawaddah, ya Allah. Sarang heo. Sarang heo.
untuk